Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nirmala, siswi dari LKP Smart Kit tahun 2021. Saya akan menampilkan video praktik perakitan komputer atau PC dari awal sampai akhir. Langsung saja, alat-alat yang digunakan. Baik, yang pertama ada pasta pendingin. Kedua ada obeng plus minus. Ketiga ada baut casing 2 butir. Kemudian baut hard disk yang berisi 4 butir. Lalu ada baut power supply 4 butir. Kemudian baut motherboard 4 butir juga. Lalu ada baut DVD 2 butir. Yang terakhir baut heatsink 4 butir. Lalu power supply tipe yang saya gunakan ialah tipe ATX. Kemudian ada hard disk dengan kapasitas 160 GB. Kemudian komponen yang paling utama untuk merakit PC yakni motherboard. Di sini saya menggunakan tipe G41 dengan soket LGA 775. Kemudian ada memori atau RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan saya menggunakan 2 RAM jadi total 4 GB. Kemudian ada prosesor Intel Core 2 Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Lalu ada kabel ATA. Dan kabel SATA untuk data pada hard disk. Selanjutnya ada heatsink atau kipas prosesor. Lalu kipas pendingin. Kemudian DVD. Dan ini monitor. Kemudian casing. Baik, langsung saja ke pemasangan. Yang pertama, pasang prosesor pada motherboard. Tutup hingga rapat. Tekan kuncinya. Kemudian pemasangan memori atau RAM. Yang perlu diperhatikan adalah pembatas dari RAM tersebut. Jika sudah, kita tekan ke bawah sampai pengait kanan dan kirinya menjepit RAM tersebut. Lakukan hal yang sama pada RAM yang lain. Yang ketiga, pemasangan heatsink atau kipas prosesor. Untuk pemasangan heatsink, letakkan heatsink pada motherboard hingga posisinya pas, kemudian kunci dengan obeng ke arah kanan agar baut-baut tersebut terkunci dengan kuat. Kemudian pemasangan power supply pada casing. Power supply merupakan komponen besar pada komputer. Kencangkan semua baut. Kemudian pemasangan kabel phone, audio USB, dan lain-lain. Yang pertama, kabel audio, pastikan pembatas kabel dengan benar, lalu tancapkan dan tekan ke bawah kabel audio pada tempatnya. Lalu kabel USB, pastikan pembatasnya juga, lalu letakkan pada tempatnya, kemudian ditekan ke bawah. Selanjutnya, pemasangan kabel power reset HDD light
secara teratur dan berurutan. Dan ini tampilannya setelah saya rakit kabel power reset HDD Lite. Dan jangan lupa tancapkan juga kabel heatsink pada motherboard. Jika semua sudah terpasang, selanjutnya pemasangan motherboard pada casing. Pastikan lubang-lubang baut pas pada posisinya masing-masing. Lalu kencangkan semua baut satu persatu. Setelah selesai terpasang semua, kita pasang kabel power supply pada motherboard. Dan ini kabelnya, lalu ditekan ke bawah, dan ini tampilannya. Kemudian jika semua sudah terpasang, lalu pasang hard disk pada casing. Letakkan baut pada tempatnya satu persatu. Lalu kencangkan satu persatu baut ke arah kanan. Jika sudah, lalu pasang DVD pada casing. Letakkan dua baut pada tempatnya dan kencangkan ke arah kanan agar semua terkunci dengan kuat. Lakukan hal yang sama pada baut selanjutnya. Kemudian pemasangan kabel atap pada hard disk dan motherboard. Letakkan pada letak yang tepat dan tekan ke bawah. Jika sudah, pasang kabel SATA pada DVD dan motherboard. Gunanya untuk memeriksa data pada hard disk. Tekan hingga kencang. Pasang kabel power pada DVD dan hard disk. Lalu pasang kipas pendingin pada casing. Kemudian letakkan baut pada tempatnya satu persatu. Kemudian kencangkan baut menggunakan obeng ke arah kanan agar semuanya terkunci. Lakukan hal yang sama pada semua baut. Jika semua sudah terpasang, lalu kaitkan kabel kipas pendingin tersebut dengan kabel power dan tutup casing menggunakan tutupnya hingga rapat dan benar. Lalu pasang baut dan kencangkan ke arah kanan semua baut casing hingga kencang. Jika sudah, untuk menghidupkan monitor kita pasang kabel power pada komputer. Lalu kabel monitor. Lalu kencangkan ke arah kanan dan kita pasang kabel keyboard. Kabel mouse, kabel speaker, dan saya menggunakan dua speaker. Lalu jika semua sudah terpasang,
Dan jika sudah pasti semuanya sudah siap untuk digunakan, jangan lupa colokan kabel monitor dan komputer pada colokan tersebut. Pasang hingga kencang. Jika sudah, tekan tombol power pada komputer hingga komputer menyala. Tunggulah. Dan komputer siap digunakan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.